Halo Beders, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini gue mau menceritakan kisah tragis yang dialami oleh sebuah keluarga, yaitu keluarga Jones. Mereka adalah pasangan suami istri yang telah lanjut usia. Jones adalah seorang laki-laki yang telah pensiun dari kerjanya. Sedangkan istrinya adalah seorang ahli terapis. Mereka berdua ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pelakunya sudah tertangkap. Namun polisi tidak bisa menemukan motifnya. Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa dukung terus Bad Urban dengan like and subscribe. Kalau kalian suka, klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia akan selalu punya cerita. Beders, seperti tadi gua bilang, keluarga Jones ditemukan tewas. Keluarga Jones tinggal di sebuah rumah di kawasan Vancouver, Kanada. Richard Jones berusia 68 tahun tinggal bersama istrinya yang bernama Diana Mah Jones berusia 65 tahun. Richard menderita sakit pada kakinya yang mengharuskan dia berjalan dengan alat bantu. Dan istrinya Diana bekerja sebagai terapis okupasi yang membantu seseorang dengan gangguan fisik atau mental. Diana bekerja di GF Strong Rehabilitation Center. Diana sangat menikmati pekerjaannya itu. Dia banyak sekali membantu orang-orang yang membutuhkan terapi. Dia dikenal sebagai wanita yang ramah dan penuh perhatian kepada setiap pasiennya. Sehingga pada tahun 2015, Diana mendapatkan penghargaan sebagai terapis yang terbaik. Suatu hari, pada tanggal 26 September tahun 2017, Diana ini tidak terlihat masuk kerja oleh rekan-rekannya. Mereka merasa curiga karena biasanya Diana ini akan memberikan kabar kalau dia tidak akan masuk kerja, atau kalau dia sakit dia pun pasti akan memberikan kabar itu kepada rekan-rekannya. Nah, pada saat itu, pada hari itu rekan-rekannya merasa ada yang aneh. Mereka mencoba untuk menghubungi teleponnya, mencoba untuk ditelepon, tetapi teleponnya ini tidak aktif, alias Diana tidak bisa dihubungi. Karena rasa kekhawatiran dari rekan-rekannya ini, seorang rekan kerjanya bernama Anthony Parcell mencoba mencari tahu dengan mendatangi rumah Diana. Nah, saat Anthony datang ke rumahnya, Anthony mencoba memanggil Diana dan mengetuk pintu depannya. Namun tidak ada jawaban dan tidak ada tanggapan dari Diana. Akhirnya si Anthony ini mencobalah untuk masuk lewat pintu belakang. Saat Anthony mencoba untuk masuk lewat belakang, dia terkejut melihat jejak sepatu berdarah berada di salah satu anak tangga rumah Diana. Sambil dia berusaha memanggil-manggil nama Diana, akhirnya dia masuk lewat pintu belakang. Ternyata setelah dia masuk, ruangan dapur yang berada di pintu belakang itu sudah berantakan dan banyak noda darah ditemukan di mana-mana. Dia langsung menghubungi 911. Kepolisian pun akhirnya meluncur dan melakukan investigasi dan mengolah TKP. Salah satu detektif mengatakan bahwa seluruh tembok ruangan rumah itu penuh dengan bercak dan noda darah. Telah terjadi pembantaian di rumah tersebut. Tubuh Richard dan Diana ditemukan di kamar mandi dalam keadaan bertumpuk di bawah pancuran air yang masih menyala pada waktu itu. Dilihat dari TKP, pelaku bisa dipastikan adalah seorang psikopat yang tega membunuh dua orang lansia yang tidak berdaya. Polisi mencoba melakukan penyelidikan dan menelusuri aktivitas mereka berdua sehari sebelumnya atau pada malam sebelumnya. Dari rekaman CCTV, Diana ini terlihat sekitar jam 7 malam keluar dari tempat latihan menari. Kemudian Diana juga terlihat di sebuah toko swalayan sedang berbelanja. Sedangkan Richard terlihat di sebuah toko minuman keras pada jam yang sama. Nah, diperkirakan setelah itu mereka tiba di rumah sekitar jam 8 malam. Waktu itu Richard masuk terlebih dahulu dan disusul oleh Diana. Diperkirakan pelaku telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Diana diserang dari belakang dan ditikam lehernya. Nah, saat Richard melihat hal itu, mungkin juga karena mendengar Diana berteriak, Richard mencoba untuk melawan pelaku dan mencoba untuk menolong Diana. Tapi karena keterbatasannya Richard yang dia berjalan harus dibantu dengan alat bantu, akhirnya dia tidak berdaya dan dia dibunuh dengan luka tusukan lebih dari 100 tusukan.
Setelah pelaku membunuh mereka, pelaku membawa jasad mereka berdua ke kamar mandi. Dan sebelumnya, sebelum pelaku pergi, dia dikatakan sempat mengambil buah-buahan dan minum susu yang berasal dari kulkasnya Diana. Sangat tenang pelaku ini. Pelaku pergi dengan membawa mobil Diana. Dari hasil olah TKP, bisa dipastikan bahwa ini adalah bukan kasus perampokan. Karena barang-barang berharga tidak ada yang hilang. Perhiasan yang dipakai di tubuh Diana pun masih melekat di tubuhnya. Dan semua berada pada tempatnya. Perhiasan mungkin yang ada di lemari ini juga masih utuh, masih ada gitu. Polisi hanya menemukan alat bukti pembunuhan, yaitu sebuah pisau, kapak, dan topi baseball milik pelaku. Dari hasil forensik ditemukan ada DNA lain selain milik Richard dan Diana. Polisi menyatakan bahwa DNA tersebut adalah milik pelaku. Dari alat pembunuhan yaitu kapak, polisi mengetahui kapak itu masih ada barcode-nya. Dan dari barcode itu diketahuilah tempat membeli kapak tersebut. Akhirnya polisi mendatangi toko tersebut dan meminta rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV diketahui pada tanggal 13 September tahun 2017 terlihat seorang pria Asia masih muda membeli sebuah pisau, sebuah kapak, dan sarung tangan. Polisi menduga bahwa pemuda ini adalah pelakunya. Mobil Diana terlihat sekitar beberapa blok dari rumah Diana. Dan dari rekaman CCTV di daerah sekitar situ, pemuda yang tadi membeli kapak itu juga sempat terlihat melintas di tempat itu. Polisi menduga pemuda itu tinggalnya tidak jauh dari rumah Jones. Nah, namun polisi agak kesulitan. Karena jika melihat profil pelaku dari hasil rekaman CCTV ini, profilnya ini jauh dari bayangan mereka. Pemuda ini terlihat tidak seperti seorang kriminal alias tidak punya tampang kriminal. Polisi tidak mengetahui identitas pemuda ini. Namun setelah 1 bulan melakukan pengintaian terhadap si pemuda ini, akhirnya polisi mengetahui identitasnya. Pemuda ini bernama Rocky Rambo Wainam Kam. Dan berdasarkan data yang ada, Rocky ini tidak pernah melakukan kriminal selain berurusan soal kecelakaan lalu lintas katanya. Kalau dilihat dari kondisi Jones, kondisi jasad Jones yang menderita 100 luka tusukan, profil pelaku ini sebenarnya mengarah kepada seorang psikopat. Namun kenyataan dan berdasarkan data Rocky, polisi sangat kebingungan untuk menjadikan Rocky ini menjadi tersangka. Akhirnya polisi melakukan pengintaian intensif 24 jam selama 2 minggu. Dan akhirnya dikatakan polisi mendapatkan kesempatan. Suatu kali Rocky berbelanja di sebuah toko swalayan. Nah, pada waktu itu banyak petugas yang menyamar. Para petugas ini menunggu dengan sabar untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan mendapatkan DNA-nya Rocky. Saat Rocky keluar toko, salah satu petugas yang menyamar sebagai wanita meminta tolong kepada Rocky untuk membukakan botol minuman. Akhirnya polisi mendapatkan sidik jari dan sampel DNA-nya Rocky. Setelah dicek, ternyata hasilnya 100% cocok. Rocky akhirnya dibawa untuk diinterogasi dan didakwa atas kasus pembunuhan berencana. Siapa itu Rocky? Rocky adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia lahir di Hong Kong pada tanggal 2 Agustus tahun 1992. Dan kalau dilihat dari riwayat kehidupannya ini, Rocky sama sekali tidak memiliki penyakit mental. Ayahnya adalah seorang insinyur, ibunya itu adalah seorang pensiunan guru. Yang mana dikatakan berarti mereka itu adalah keluarga yang baik-baik saja sebetulnya. Nah, singkat cerita setelah Rocky ini lulus dari SMA, dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Calgary dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Nah, setelah lulus kuliahnya, dia mencoba mencari pekerjaan. Namun setelah beberapa lama tidak ada panggilan kerja, akhirnya Rocky ini memutuskan untuk pindah ke Vancouver, tempat Jones tinggal. Diceritakan bahwa si Rocky ini menghabiskan waktunya hanya dengan bermain video game. Dikatakan kira-kira 12 sampai dengan 18 jam setiap harinya dia main video game. Nah, rumah Rocky hanya berjarak 1 kilometer saja dari rumahnya Jones. Rocky dan Jones ini dan dengan keluarga Jones ini tidak pernah memiliki hubungan. Bisa dikatakan Rocky tidak mengenal siapa Richard
Begitupun Richard dan Diana. Mereka tidak mengenal siapa Rocky. Sebuah pertanyaan besar. Kenapa Rocky bisa tega menghabisi nyawa Richard dengan brutal? 100 tusukan, tidak main-main. 100 tusukan. Pada waktu itu, seorang sersan wanita bernama Lia Trosma ditugaskan untuk mencari tahu apa sebetulnya motif yang bisa menyebabkan Rocky melakukan hal tersebut. Namun setelah mengalami proses selama 9 jam, Rocky tetap bungkam dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak mau membicarakannya. Walaupun semua bukti-bukti ini sudah disodorkan kepada Rocky, Rocky tetap tidak mau membahasnya dengan tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Pengacaranya Rocky mengatakan kalau Rocky tidak bersalah. Katanya dia tidak sadar telah melakukannya. Di saat kejadian, pengacaranya bilang bahwa Rocky itu sedang dalam pengaruh video game yang dia mainkan. Nama videonya itu Skyrim. Yang diketahui katanya video ini cukup mengandung banyak kekerasan. Jadi katanya saat dia membunuh Jones, dia itu sedang berada di dalam dunia video game. Dan Rocky tersadar dan kembali ke dunia nyata itu saat dia mengendarai mobil Diana. Waktu itu katanya dia baru tersadar, baru menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Karena dia melihat badannya, bajunya itu berlumuran darah. Tapi dia cukup kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Selama masa persidangan, Rocky ini terlihat tenang, seolah-olah dia tidak mengerti akan apa yang sedang terjadi. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sebuah penyesalan. Saat bersaksi, bahkan dia mengatakan begini, dia bukanlah orang yang tidak bermoral. Tapi dia sendiri tidak mengerti mengapa dirinya sama sekali tidak merasa bersalah. Nah, setelah melewati beberapa sesi dengan psikolog, akhirnya dia menyadari telah menghilangkan nyawa Richard dan Diana. Hakim memutuskan Rocky Rambo Wayne Nam Kam bersalah atas pembunuhan berencana dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Oke, Beders, itu tadi kisah tragis yang dialami oleh keluarga Jones. Jangan lupa dukung terus Bad Urban dengan like and subscribe. Kalau kalian suka, kalian bisa share dan klik loncengnya untuk mendapatkan update cerita horor, misteri dan konspirasi dunia. Dunia akan selalu punya cerita. Ciao.